tanpa ragi. Abdul? Tanpa ragi. Tuhan ente kan berbahasa Ibrani. Kenapa Injil ditulis dalam bahasa Yunani? Yesus bukan cuma bisa bahasa Ibrani, Dul, tapi bisa bahasa Aram dan bahasa Yunani juga. Pada zaman itu, bahasa Yunani adalah bahasa internasional, seperti bahasa Inggris zaman sekarang. Sedangkan bahasa Aram adalah bahasa lokal, seperti bahasa Indonesia zaman sekarang. Dan bahasa Ibrani adalah bahasa suku, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan lainnya. Jadi, seperti anak-anak zaman sekarang yang belajar di sekolah bagus, bisa 3 bahasa adalah hal yang biasa. Begitu juga, cukup wajar jika pada zaman itu, Yesus minimal bisa mengerti 3 bahasa. Selain itu, Injil ditulis di dalam bahasa Yunani supaya semua orang di dunia pada saat itu bisa mengerti. Jadi, maksud ente, Tuhan ente belajar di sekolah. Ya, orang-orang Yahudi sejak zaman dulu sudah mengenal pentingnya sekolah, Dul. Jadi, pada zaman Yesus, mereka pasti menyekolahkan anak-anak mereka. Tuhan ente sekolah. Kalau Tuhan ente sekolah, siapa gurunya? Tuhannya tanpa ragi sekolah. Tuhannya tanpa ragi sekolah. Nye 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 nye. Emangnya kenapa kalau Tuhan saya sekolah? Belajar itu sifat manusia tanpa ragi. Tuhan itu tidak perlu belajar. Oh, begitu. Pantesan Tuhan kamu cuma mengerti bahasa Arab. Gak pernah belajar sih. Tuhan aneh bukan cuma mengerti bahasa Arab. Dia mengerti semua bahasa. Oh iya? Buktinya mana? Apakah kamu boleh berdoa pakai bahasa lain selain bahasa Arab? Kenapa kamu hanya boleh berdoa pakai bahasa Arab? Karena Karena Tuhan kamu tidak mengerti bahasa lain selain bahasa Arab. bahasa Arab itu adalah bahasa Tuhan. Manusia yang perlu belajar bahasa Tuhan. Bukan Tuhan yang perlu belajar bahasa manusia. Nah, itu dia sebabnya Tuhan kamu tidak mengerti doa kamu. Dia nggak mau belajar sih. Bukan Tuhan yang perlu mengerti manusia. Manusia yang perlu mengerti Tuhan. Kalau begitu, berarti manusia lebih pintar daripada Tuhan kamu, Dul. Manusia lebih mengerti Tuhan kamu daripada Tuhan kamu mengerti manusia. Sekarang saya baru mengerti kenapa Tuhan kamu memilih nabi buta huruf yang tidak mampu belajar baca tulis seumur hidup. Karena Tuhan kamu sendiri juga tidak mampu belajar baca tulis. Tuhan tidak perlu belajar. Belajar itu sifat manusia. Dul, batu dan binatang juga tidak perlu belajar. Justru belajar itu adalah bukti adanya kecerdasan.
Karena manusia bisa belajar itulah makanya manusia lebih daripada binatang. Manusia juga banyak yang tidak pernah bisa belajar. Mereka adalah orang-orang yang bodoh dan bebal. Artinya, belajar adalah sifat manusia yang cerdas. Tidak belajar juga adalah sifat manusia, tapi yang bodoh. Jadi, jika Tuhan kamu tidak bisa belajar, seharusnya kamu pertanyakan, apakah Tuhan kamu cerdas? Tuhan aneh Maha Tahu. Dia tidak perlu belajar. Duh, bagaimana mungkin Tuhan kamu Maha Tahu? Bagaimana cara belajar aja, Tuhan kamu tidak tahu. Tuhan aneh tahu cara belajar. Makanya Tuhan aneh mengajarkan umatnya, bukan belajar. Duh, Tuhan kamu bahkan gak bisa membuat satu orang nabimu yang buta huruf menjadi orang yang bisa baca tulis sampai akhir hidupnya. Bagaimana mungkin Tuhan kamu bisa membuat kamu menjadi pintar? Tuhan kamu tidak mungkin bisa mengajar, karena belajar aja dia tidak bisa. Jadi, maksud ente Tuhan aneh bodoh? Saya tidak berkata begitu. Kamu sendiri yang berkata bahwa Tuhan kamu tidak perlu belajar. Saya cuma menjelaskan bahwa merasa tidak perlu belajar adalah sifat manusia yang arogan dan bebal. Ente menghina Tuhan aneh. Ente menista agama. Tanpa lagi? Tanpa lagi. Ente mau kemana? Saya mau pergi. Masih ada urusan lain, Dul. Jangan lari. Sini debat dengan aneh. Maaf, Dul. Saya nggak ada waktu. Tanpa lagi. Kenapa ente tidak mau berdebat dengan aneh? Soalnya, kalau kamu kalah debat, kamu bisanya cuma marah-marah dan berkata saya menista agama kamu sih. Ayo, sini. Ikut aneh ke kantor polisi. Ogah, Dul. Kamu aja ke kantor polisi sendiri. Saya masih ada urusan lain yang lebih penting. Tanpa lagi. Ente pengecut. Iya, Dul. Saya memang pengecut. Lebih takut kepada kamu daripada takut kepada Tuhanmu. Karena kamu masih bisa belajar, sedangkan Tuhanmu tidak bisa belajar. Kamu lebih pintar daripada Tuhanmu, Dul. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Hanya satu jalan untuk kehidupan kekal. Cuma satu jalan menuju kekekalan. Hanya satu jalan untuk kehidupan kekal. Cuma satu jalan menuju kekekalan. Dengan firman-Mu Kau tuntunku dalam kebenaran, dan oleh kasih-Mu Kau memberikanku hidup. Yesus, 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 Kaulah jalan kehidupan.
Yesus, 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 tiada sepertimu. Yesus, 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 Engkaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada sepertimu. Let's get it. Hanya ada satu jalan menuju kekekalan. Arahkan, fokuskan pandangan pada firman sumber kehidupan. Yesusku, Engkau segalanya, berkuasa selamanya. Jalan satu-satunya, tiada bandingannya dan tiada duanya. Dengan firman-Mu Kau tuntunku dalam kebenaran. Oleh kasih-Mu Kau memberikanku hidup. Yesus, 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 Engkaulah jalan kehidupan. Yesus, 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 tiada sepertimu. Tiada sepertimu. Tiada sepertimu.